biasanya setelah kita menghadapi pandemi akan ada sektor-sektor yang tumbuh bergerak cepat, ya. Di antaranya pariwisata. Pariwisata menjanjikan, asal sekarang yang penting mengatur nafas agar bisnis sektor ini tetap bertahan, karena sektor yang meledak terlebih dahulu di awal masa pandemi itu adalah pariwisata. Pariwisata pasti orang butuh liburan. Iya. Nah guys, akhirnya lanjut kembali. Hari ini saya pakaian adat Bali karena kita berada di Bali. Dan malam ini kebetulan kembali ketemu sama Pak Bamsud sama Aji Krishna yang punya Bali. Yang satu yang punya Indonesia. Kalau saya cuma pakaiannya aja. Nah, kita udah beberapa kali bikin konten sama Pak Bamsud. Rupanya yang paling diminati kita waktu tembak-tembakan. Ya, asik. Dan semua komentar ngomong, kok ada ya ketua MPR gokil bener gitu. Kayaknya asik betul. Nah ini kita mau belajar ilmu kehidupan. Nah terus Ji, kita hari ini kita dari Aji dulu. Kita udah seharian tadi sama Aji Krishna melihat bagaimana beratnya pandemi ini. Tapi rupanya banyak pengusaha tumbang, tapi Aji ini saya bilang kapal hampir karam, tapi nggak jadi karam. Dia bisa melewati krisis. Wah ini keren. Tadi kalau Anda mau tahu silakan saksikan konten saya bersama Aji Krishna. Tadi kita udah kunjungi miniatur proses pembuatan pianya dan sebagainya. Wajar. Dari seorang penjual oleh-oleh sampai jadi pabrik snack, ya, sampai terakhir jadi jual pia. Wah ini sesuatu yang luar biasa. Nah Pak, mungkin pia apa pria? Kayaknya dua-duanya deh. Nah ini kita suasana di hari Natal. Nah, kita mengucapkan selamat Natal bagi yang umat Katolik dan Kristiani. Pak, ada nggak pesan untuk mengakhiri 2020 yang sangat berat di pandemi ini dan untuk menyongsong 2021? Kira-kira pesan dari Pak Ketua. Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat hari Natal bagi umat Kristiani. Semoga Natal memberikan kedamaian bagi kita semua. Dengan kasih kita saling memberi, saling membagi, sehingga kehidupan kita dalam kerukunan umat beragama bisa terjaga dan Indonesia tetap utuh sampai kapanpun juga. Amin. Nah, 2020 kita lewati dengan penuh duka yang mendalam. Banyak pengusaha seperti Aji dan kawan-kawan itu tertekan dari sisi pemasarannya, sisi keuangan, dari pendapatan tentu saja. Tidak banyak yang bisa bertahan, dan salah satunya tadi Pak Chandra sudah menyampaikan Haji salah satu yang mampu bertahan sampai hari ini. Dan saya berharap juga Pak Haji mampu bertahan sampai 2-3 tahun depan, karena ini permainan masih panjang. Sehingga yang diharapkan adalah bagaimana kita mengatur napas ekonomi perusahaan kita agar tetap survive. Tentu dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi dan melihat peluang-peluang di masa pandemi COVID ini. Ya. Aji melihat peluang ini cukup luar biasa dan cukup jeli, karena pada akhirnya terlihatlah bisnis mana yang bisa survive di tengah pandemi. Betul. Pilihan Aji kembali ke desa, mengambil sektor pertanian untuk dikembangkan itu sudah langkah yang tepat itu ya. Karena bagaimanapun juga sektor ini ya yang tetap tumbuh di masa krisis ini dibandingkan dengan sektor lain yang terjun bebas, hanya pertanian, teknologi dan bisnis informasi yang tetap bertahan. Betul. Ada 8 miliar penduduk dunia yang harus diberi makan setiap hari. Yang terjangkau oleh Indonesia kurang lebih 4 miliar penduduk dunia. Gak usah jauh lah, Indonesia aja ada 270 juta yang harus tetap hidup dan diberi makan. Nah, sumber makanan itu ada di desa, di sektor pertanian. Nah, pilihan Aji dari bisnis souvenir, oleh-oleh geser ke
industri makanan menurut saya sudah sangat tepat. Itulah Yeah. yang membuat Aji sekarang survive ya. Iya. Nah, kalau kita lihat pandemi ini yang sampai hari ini soal vaksin pun masih pro kontra. Iya. Belum ada lembaga dunia yang berani mengatakan ini yang Iya. sudah lolos. Satu bahasa itu nggak ada gitu. Jadi sampai hari ini memang WHO belum memberikan rekomendasi atau melegalisir atau menunjuk salah satu produsen vaksin yang betul-betul aman. Iya. Semua masih dalam tahap uji coba sesungguhnya, walaupun secara teori kesehatan 6 bulan dari mulai tahapan-tahapan uji coba itu sudah berlangsung dengan baik, tapi dampak jangka panjang itu yang belum kita Betul. perlu waktu 18 sampai 2 tahun lah, 18 bulan Ya. sampai 2 tahun untuk melihat apakah vaksinnya betul-betul aman Ya. bagi tubuh kita, apakah tidak menimbulkan dampak Ya. lain misalnya ke organ kita yang lain, atau bahkan mungkin merangsang virus-virus lainnya tumbuh dalam Nah. diri kita. Nah itu yang mesti Iya, hati-hati. kita masih belum tahu. Tapi percayalah, pemerintah memiliki keinginan yang kuat, pemerintah memiliki keinginan kuat untuk menghadirkan vaksin bagi warga negaranya. Ya. Bahkan Presiden bisa menyampaikan bahwa seluruh rakyat kita diberikan gratis Wah, biaya luar biasa. vaksinnya. Ya paling enggak pemerintah harus merogoh kocek 60-80 triliun untuk bisa memberikan vaksin kepada 7% minimal rakyat Indonesia yang tersebar di 17.500 pulau. Nah ini juga persoalan teknis yang Tidak mudah ya. tidak mudah karena kita dipisahkan oleh banyak pulau, Iya. sehingga pendistribusiannya memakan waktu yang cukup panjang. Belum lagi teknis membawa vaksin itu juga memerlukan ketentuan tersendiri, misalnya dalam suhu tertentu ya, 3 sampai 8 derajat. Ini juga bukan hal mudah. Itu untuk yang vaksin yang buatan Sinovac, Cina. Sinovac. Yang buatan Inggris itu, yang Pfizer itu memerlukan minus 70 derajat. Pertanyaannya bawanya pakai apa? Nah iya. Ke pulau-pulau itu. Ya itu. Nah kita baru menerima 1,8 juta vaksin Ya. yang akan didistribusikan kurang lebih 1 sampai 1,2 juta vaksin Iya. untuk Pulau Jawa dan Bali, terutama untuk tenaga kesehatan. Jadi ini masih panjang. Jadi buat teman-teman pengusaha, tahan diri, jangan terlalu ekspansif. Hanya ada beberapa peluang yang bisa digeluti bisnisnya, diantaranya adalah dari sektor pertanian. Tanian. Direct selling juga mungkin bisa kemarin ya. Itu aja pesan saya, tahan diri, hati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi bisnis karena suasana ke depan masih belum menentu. Betul. Walaupun pemerintah telah berbuat sekuat tenaga untuk menahan agar daya beli masyarakat tidak terus turun ke bawah. Iya. Setidaknya besar alokasi yang dari pemerintah alokasikan untuk penanggulangan COVID ini, 600 triliun untuk menahan laju daya beli masyarakat. Jadi tetap bertahan, survive, dan tekuni bisnis pertanian. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan. Di 2021 segala sesuatunya memang masih abu-abu. Banyak orang semua berdoa agar pandemi segera berakhir. Tadi saya bilang sama Aji, itu seperti punuk merindukan hujan. Kita nggak pernah akan tahu kapan pandemi ini selesai. Tadi Pak Bamsud bilang, ini permainan masih panjang. Minimal Pak, pesan Pak untuk masyarakat yang mungkin bukan berada di sektor pertanian seperti Kak Aji, tapi shiftingnya itu gimana supaya cepat, pesan dari Pak Ketua supaya 2021 punya satu optimisme yang lebih besar. Ya, biasanya setelah kita menghadapi pandemi akan ada sektor-sektor yang tumbuh bergerak cepat, Ya. Di antaranya pariwisata. Ini Pariwisata. juga menjanjikan, asal sekarang yang penting mengatur nafas agar bisnis sektor ini tetap bertahan, karena sektor yang meledak terlebih dahulu di awal masa pandemi itu adalah pariwisata. Pariwisata pasti Karena orang meledak. butuh Liburan, iya. liburan.
Ini Bali saja kalau tidak ada peraturan mendadak oleh pemerintah pusat bahwa swab antigen. Dan antigen itu 2 hari atau wajib, Iya. itu sudah meledak. Ini booming ini Bali ini. Tapi kita pemerintah dan kita semua memikirkan urusan yang lebih panjang lagi. Betul. Kalau tetap dibuka, kemudian penyebaran yang makin mengkhawatirkan, Ya. maka kita akan dijauhi oleh negara-negara sedunia. Betul. Itu lebih repot lagi, ekonomi kita makin Betul. ambruk. Betul, betul. Jadi sekali lagi kita dukung keputusan pemerintah karena apapun juga semua sudah diperhitungkan. Dan pemerintah menyiapkan langkah-langkah bagaimana ekonomi rakyat akan tetap bertahan. Misalnya tahun depan akan segera dorong lagi bantuan kepada pengusaha kecil menengah, 2,4 juta Ya. per UMKM, Per UMKM. dibagikan secara gratis. Lalu diskon bunga 3% dari 8 tinggal 5%. Oh, ya. Itu banyak langkah-langkah pemerintah. Ya. Kemudian rescheduling, Restruktur. pembayaran, ya restruktur, Ya. kewajiban kredit. Ya. Itu banyaklah langkah-langkah pemerintah. Semua pada akhirnya ditanggung oleh pemerintah. Iya. Keren, keren. Ini luar biasa ini ya. Baik, thank you guys. Saya rasa kita cukup lega mendengarkan pesan dari Pak Ketua. Semoga kita tetap harus menebar optimisme. Percuma Anda mengeluh, percuma, karena nggak ada pun yang nggak sakit kondisi sekarang, nggak ada pun yang nggak stres. Pemerintah lebih stres lagi. Tapi yang penting ya sudah, nasi kan sudah jadi bubur. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa Ya, ini? yang penting bagaimana bubur itu tetap mahal. Nah, itu aja. Yang paling utama kan kayak gitu ya. Baik, berikutnya kita lihat, kita mau main-main ke vilanya Pak Bamsud, kita mau main-main sama macan putihnya. See you, dan kita tutup salam hebat luar biasa. Makasih.